pemerintah, secu menteri terkait, harusnya kalau mau melakukan sesuatu, itu harus jelas dulu implementasinya seperti apa. Yang saya maksudkan begini, sebelum regulasi kebijakan itu dilakukan, dipersiapkan lebih dulu. Nah, kan harusnya untuk bisa membuat regulasi itu berjalan smooth dan baik, tidak merugikan masyarakat, ya, merugikan itu dalam arti kata mereka harus antri, harus mencari gas itu kemana-mana, misalnya begitu. Harusnya kan Pak Menteri, ya, pemerintah itu menyiapkan yang namanya, kan tadinya distributor kemudian dirubah menjadi pangkalan. Ya. Nah, pangkalan-pangkalan itu di setiap desa tuh harus ada minimal dua di setiap desa. Oke pemirsa, apakah dengan viralnya Bahlil dan mengeluarkannya sebuah kebijakan yang viral kemarin ya, soal kelangkaan gas LPG di tiap daerah di Indonesia, apakah itu menjadi sebuah ancaman bagi Bahlil atau Menteri SDM? Selain itu, Ibu Irma juga memberikan sebuah respon atau tanggapan terhadap Bahlil Lahadalia terkait kebijakannya. Nah, bagaimana responnya? Mari kita lihat dan simak sama-sama videonya. Pemerintah, secu menteri terkait, harusnya kalau mau melakukan sesuatu, itu harus jelas dulu implementasinya seperti apa. Yang saya maksudkan begini, sebelum regulasi kebijakan itu dilakukan, dipersiapkan lebih dulu. Nah, kan harusnya untuk bisa membuat regulasi itu berjalan smooth dan baik, tidak merugikan masyarakat, ya, merugikan itu dalam arti kata mereka harus antri, harus mencari gas itu kemana-mana, misalnya begitu. Harusnya kan Pak Menteri, ya, pemerintah itu menyiapkan yang namanya, kan tadinya distributor kemudian dirubah menjadi pangkalan. Ya. Nah, pangkalan-pangkalan itu di setiap desa tuh harus ada minimal dua di setiap desa. Kalau desanya luas berarti harus 3, kan harus disesuaikan supaya masyarakat di desa, di daerah-daerah itu tidak kesulitan dalam mengakses, ya, mendapatkan gas tersebut gitu. Saya paham bahwa regulasi yang dikeluarkan pemerintah itu bagus supaya tetap tepat sasaran. Kan selama ini contohnya begini Bang, contohnya kayak BLT, ya, kayak Raskin, itu kan banyak sekali orang yang seharusnya tidak dapat, tergantung kedekatan seseorang dengan masyarakatnya. Contoh, banyak sih kepala-kepala desa misalnya yang diprotes oleh warga karena memberikan bantuan-bantuan pemerintah itu kepada sanak familinya dulu, baru kemudian baru masyarakat gitu. Nah, yang begini ini kan harusnya udah nggak boleh terjadi. Di era Pak Prabowo ini mau diberesin semua gitu. Nah, kalau mau diberesin harusnya BPS itu sudah harus mengupdate data bersama-sama dengan Kementerian Sosial, mana yang memang rakyat miskin, mana masyarakat yang bukan miskin, penerima itu. Tapi kan sampai hari ini update itu kan belum selesai-selesai. Ini yang menjadi masalah gitu. Maka pemerintah harus menyelesaikan itu dulu. Nah, sama dengan gas ini, harusnya pemerintah menyiapkan dulu pangkalan-pangkalan ini di semua desa, di semua tempat. Sehingga ketika regulasi ini dilakukan, orang nggak harus ngantri gitu loh. Ini kan yang salah ini karena regulasinya ditetapkan langsung dilaksanakan, sementara pangkalan-pangkalannya belum mencukupi. Betul. Sehingga masyarakat jadi marah gitu. Ini bukan soal pemerintah Pak Prabowo Gibran ini tidak berpihak kepada rakyat, justru berpihak kepada rakyat sebenarnya, agar yang menerima melon ini benar-benar, gas melon ini benar-benar orang yang tepat sasaran, sehingga alokasinya nggak diambil dong sama orang-orang yang mampu. Begitu ya kan, orang yang nggak mampu masih banyak yang harusnya mendapatkan subsidi gitu. Nah, ini yang memang harus disampaikan kepada pemerintah dan juga kepada masyarakat. Tapi memang saya terus terang marah ya ngelihat antrian yang panjang ini gitu. Artinya apa? Artinya pemerintah nggak siap gitu ya. Kementerian SDM ini nggak siap. Harusnya disiapin dulu gitu ya. Infrastrukturnya disiapin dulu. Pangkalan-pangkalannya disiapin dulu.
Setelah semuanya siap, baru dikeluarkan regulasinya. Gitu. Betul. Nah, Sehingga masyarakat nggak kesulitan. Kalau kayak gini kan masyarakat jadi kesulitan. Mereka antri sekian lama, capek, ya kan? masalahnya kan sekarang kalau kita lihat dari antriannya ke Irma, itu kan susah kita bedakan. Mereka itu apakah masyarakat yang memang menggunakan itu sesuai tepat sasaran atau juga ibu-ibu rumah tangga, bapak-bapak yang sebenarnya bukan itu, bukan untuk yang gas 3 kilo, ya kan? Karena mungkin yang terjadi saat ini, yang biasanya ada di pengecer-pengecer di sekitar komplek-komplek perumahan atau di pinggir jalan, sekarang tuh sudah nggak ada. Harus benar-benar ke pangkalan. Gitu loh. Ya, itu yang saya bilang tadi. Artinya kan secara gradual tiba-tiba orang harus harus membeli ke jauh-jauh. Itu yang saya bilang. Yang harusnya nggak mengeluarkan ongkos, jadi mengeluarkan ongkos lagi. Lah iya, artinya kan nggak ada gunanya penurunan harga gas yang apa namanya yang 2.000 3.000 dari dari pengecer, nggak ada gunanya karena mereka menggunakan apa namanya kendaraan lagi, harus membeli ke sana. Nah, itu yang sebenarnya harus dipikirin pemerintah. Makanya saya bilang ini kebijakan harusnya nggak dikeluarkan kayak orang, mohon maaf ya, orang ngentut itu kan begitu dia keluar baunya udah kecium gitu. Iya. Harusnya kan disiapkan dulu. Gitu loh, Terkesan Bang. buru-buru ya. Iya dong, pangkalan-pangkalannya disiapkan dulu, ya kan, sehingga nanti masyarakat yang mau beli itu gampang gitu. Kalau kayak gini kontraproduktif. Kenapa saya bilang kontraproduktif? Yang seperti Abang bilang tadi, harganya 18.000, kalau di pengecer 20.000, 20.000. beda 2.000, tapi dia harus dari desanya pergi ke pangkalan itu harus keluarkan ongkos lagi untuk beli gitu. Buang waktunya. Buang waktu lagi, buang biaya lagi, kan jadi kontraproduktif. Sangat tidak efisien juga. Nggak efisien. Jadi menurut saya ini satu kebijakan yang harus dievaluasi kembali. Siapkan dulu pangkalannya, baru kemudian regulasinya diimplementasikan. Gitu. Sebenarnya pagi ini saya mendengar lewat Wakil Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko, Presiden katanya sudah mengeluarkan sebuah perintah ya bahwa kembalikan ke pengecer, tetapi sambil diproses pengecernya untuk didaftar. Itu dia yang harusnya dilakukan. Presiden benar. Tapi kan berarti kan Menteri Bahlil ya kan, Menteri SDM kan namanya diceburin dong namanya oleh pemerintah, oleh presidennya kan begitu. Atau menterinya yang tidak cekatan dalam membaca perintah presiden. Menurut Kak Irma gimana? Saya kira seorang menteri yang mengeluarkan kebijakan itu kan harus uji coba dulu. Ya kan? Apa yang harus diuji cobakan? Kira-kira kalau misalnya di pangkalan itu sulit nggak sih gitu? Ya, jadi ada keikutsertaan publik untuk menilai, baru dilaksanain gitu. Jangan kemudian kalau orang Palembang Mbak Dotik, Mbak Dobum namanya ya, jadi udah ditetapkan, udah dilaksanakan, sementara infrastrukturnya nggak belum siap, nggak boleh itu menyengsarakan rakyat itu, bukan untuk. Makanya saya bilang tadi ini kebijakan yang kontraproduktif gitu. Tapi kan sebagai menteri kan Pak Bahlil kan bisa menanyakan dulu ke dirjennya kah, misalnya ya kan, ke pejabatnya lah, di lapangan seperti apa kondisinya, ya kan? Nggak mungkin juga tanpa melakukan kajian tiba-tiba. Nah, saya mau kasih satu statement juga. Jadi inilah yang kemudian misalnya membuat ada beberapa teman yang mengatakan bahwa nih Menteri Jokowi ini justru membuat repot Pak Prabowo. Ya. Nah, akhirnya kan yang begini-begini ini juga menjadi buah bibir ya. Nah, ini juga yang harus sebenarnya sebenarnya kan Pak Prabowo juga menterinya Pak Jokowi kan gitu ya. Tapi kan akhirnya orang mengatakan bener juga nih ya gitu. Iya. Kan kayak gini juga Maksud jadi. Karena mungkin ya by design juga ini, sengaja menteri-menterinya Pak Jokowi kebetulan kali ini ke menterinya Bahlil ya kan. Dikerjain, begitu kayak enggak juga lah ya. Kalau saya lihat gini, ini menterinya yang harus tahu tupoksinya apa, pelaksanaan tugasnya bagaimana, kinerjanya seperti apa, ya memang harus benar-benar right man in the right place. Gitu. Jadi Pak Prabowo pun juga harus sudah melakukan penilaian kepada semua menteri-menterinya ya, right man in the right place. Ya, saya kan selalu bilang kalau menteri yang banyak ini ya Pak, yang seperti yang direkrut oleh Pak Prabowo
ini akan terjadi seleksi alam. Kalau memang tidak berkualitas dan memang merugikan masyarakat, tidak cakap, ya reshuffle aja kan gitu. Betul. Saya sih nggak penting dari manapun mereka berasal gitu loh ya. Kan begini Bang, seluruh menteri yang ada di kabinet Prabowo hari ini ada profesional, juga ada endorsement partai politik. Ya. Ya, kalau ada seperti di presiden waktu masih di zaman presiden Pak Jokowi, kan semuanya juga bukan pilihan Pak Jokowi juga. Banyak juga yang dari endorsement partai politik gitu. Nah, yang dari endorsement partai politik inilah yang harusnya dipertanggungjawabkan oleh partai politik. Gitu. Nah, inilah yang saya selalu bilang, makanya saya bilang jangan semuanya disalahkan ke Jokowi. Partai politik juga harus bertanggung jawab terhadap orang-orang yang di-endorse gitu. Kan seperti itu, Bang. Nah, kalau seperti sekarang ini ada menteri yang nggak cakap, kontraproduktif, ya akhirnya kalau masyarakat minta di reshuffle ya kita juga nggak boleh marah gitu. Benar-benar. Dan kebetulan memang Bahlil ini kan ketua umum Partai Golkar. Kayak Irma, ya kan? Nah, jadi memang sebelumnya kan kita memang melihatlah tarik-menarik politik ya para elit ini, di mana banyak desakan ke Presiden Prabowo agar mereshuffle menteri-menteri bau Jokowi kan begitu ya. Nah, kebetulan nih ada kebijakan yang dibuat oleh Pak Bahlil, itu pun sebenarnya perintah dari Presiden agar tepat sasaran di dalam memberikan subsidi gas kepada masyarakat. Ya kan, karena banyak laporan yang masuk, ternyata pengguna gas 3 kilo itu ternyata banyak yang dipakai oleh kelas menengah ke atas, bukan oleh kelas menengah bawah. Kalau menteri yang kontraproduktif itu sebenarnya di 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran ini bukan cuma Bahlil sebenarnya kan. Ada Menristek Dikti misalnya kemarin, gaduh. Apa itu orangnya Jokowi kan bukan.